Halo Fitness Mania, kita ketemu lagi ya. Kali ini saya akan membahas 5 pertanyaan yang juga nanti akan ada di buku saya dan Mas Halim, yaitu adalah berhubungan dengan yang namanya diet dan nutrisi. Begitu ya Des ya? Betul. Baik, kita langsung aja. Nomor 1, pertanyaannya boleh dibacakan Des? Yaitu adalah saya udah stop nasi, tapi kenapa berat badan nggak turun-turun? Saya sudah stop nasi, tapi kenapa berat badan nggak turun-turun? Ya, jawabannya apa teman-teman sekalian? Sekali lagi, memang nasi sering dijadikan sebagai sebuah kambing hitam. Terutama dalam hal karena kita tahu ketika nasi hadir, maka insulin hadir. Insulin naik, problemnya adalah karena liver terbatas, otot tidak pernah dilatih, makanya akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Kan gitu ya ceritanya. Ini membuat sebuah penyederhanaan aja yang gampang teman-teman. Jadi akhirnya seolah-olah nasi dianggap sebagai sesuatu yang salah. Tapi kita mesti tanya lagi di sini. Kenapa? Karena ada berbagai pertimbangan kalau kita ngomongin nasi. Satu pertimbangannya adalah, nih ya teman-teman, kita lihat di sini. Nasinya berapa banyak? Satu. Kedua, teman-teman latihan beban nggak? Ketiga, komposisi tubuh teman-teman seperti apa? Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau misalnya makan nasinya nggak terlalu banyak, ya sesuai aja. Makanya kenapa saya sering katakan teman-teman, misalnya makan nasi, setiap kali makan, kita memakai coba kepal ibu-ibu, saya bilang satu kepal tangannya, jangan pakai kepal suaminya. Itu maksudnya adalah membayangkan kita makan nasi paling enggak misalnya sekepal tangan. Makanya kenapa tiap kali pergi ke restoran, pergi kemana, bukan restorannya pelit sama kita teman-teman ya, tapi restorannya justru secara tidak langsung dia mengajarkan, mengedukasi kepada kita untuk bilang, makan nasinya kalau bisa jangan lebih deh dari sekepalnya, karena itu udah cukup segitu aja. Karena kalau lewat dari segitu kadang suka kelebihan, akhirnya bleber, disimpan di tempat-tempat lain. Membayangkan mobil diisiin bensin, tapi diisiin bensinnya melebihi daripada tangkinya. Ini anggap aja tangki kita satu kali makan tuh kira-kira seperti itu. Nah, jumlahnya apakah jumlahnya melebihi itu gak? Ternyata iya, jawabannya ya. Jadi akhirnya berlebihan. Kedua, latihan beban adalah aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Teman-teman latihan beban nggak? Oh, ternyata dia latihan beban. Berarti memungkinkan nggak dia bisa punya jatah makan nasinya lebih banyak? Karena jatah, kalau nasi kan kelebihannya kan dijadikan, disebut namanya gula darah, gula meningkat di dalam darah kita karena kita makan nasi, itu namanya glukosa. Nah, tempat pembuangan glukosa terbesar kita adanya di mana? Di otot rangka teman-teman sekalian. Nah, jadi otomatis otot rangkanya kalau rajin dilatih, berarti tempat pembuangan sampahnya menjadi lebih luas. Makanya kenapa kalau dia rajin latihan beban, memungkinkan dia untuk bisa makan nasinya jumlahnya jadi bisa lebih banyak. Dan yang ketiga adalah komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuhnya karena nggak pernah latihan beban, karena kebiasaannya setiap kali makan karbonnya banyak, akhirnya kadar lemaknya aja misalnya di atas 30%. Orangnya, sedangkan ototnya itu misalnya kalau ada takaran, sebenarnya nggak ada takaran otot, tapi kadang-kadang kalau kita coba untuk ngetes yang namanya, ada orang yang namanya medical check up, ada juga yang namanya health check up. Nah, salah satunya saya misalnya bekerja sama dengan InBody, punya alat yang namanya health check up. Nah, di health check up itu kita akan bisa lihat requirement atau persyaratan ototnya. Kita lihat, oh ternyata ototnya kok agak kurang dari normal teman-teman. Nah, ketika kita melihat di situ, teman-teman bisa melihat artinya, oh iya berarti saya harus menaikkan latihan beban saya untuk meningkatkan otot saya lebih banyak gitu. Nah, dengan kalau jawaban di sini semuanya adalah jumlahnya kelebihan, latihan bebannya tidak pernah, lalu komposisi ototnya juga lemaknya tinggi, ototnya rendah, maka wajar gak kalau akhirnya mengkonsumsikan karbohidrat, terutama yang paling populer karena masyarakat di Indonesia makannya nasi, akhirnya nasi jadi penjahat, benar kan? Benar. Nah, makanya kenapa dia bilang, saya udah gak makan nasi Mas Ade. Wajar gak? Benar gak? Jadi bagus. Nomor 1 udah bagus itunya. Cuma Mas, saya masih makan lontong. Ya, sama makan apa lagi? Kerupuk. Masih makan roti, masih makan kerupuk, masih makan mie dan sebagainya. Nah, jadi poin saya sebenarnya adalah bukan cuma nasi teman-teman sekalian, tapi nasi itu adalah yang namanya representasi daripada yang namanya karbohidrat. Dan karbohidrat itu bisa datang dari mana saja, termasuk dari gula pasir. Gula pasir dan semua tempat yang mengandung gula pasir, termasuk minuman, termasuk kondimen,
termasuk juga yang lainnya ya. Bahkan di kecap sekalipun juga kan ada kandungan gula pasir. Nah, kedua yaitu adalah tepung dan turunannya. Nah, ini makanya kenapa kue basah, kue kering, kerupuk, keripik, lalu juga mungkin apalagi yang lain-lainnya ya, itu semua ada di tepung teman-teman sekalian ya. Selain itu juga kadang-kadang protein aja yang teman-teman makan sering yang enak itu digoreng. Habis itu mengandung apa teman-teman? Mengandung tepung. Berarti karbohidratnya naik nggak di situ juga? Naik juga. Nah, jadi teman-teman, bukan berarti tidak makan nasi, berarti teman-teman artinya apa? Berarti teman-teman artinya sudah selesai. Kok saya bagus Mas Ade? Beratnya apa? Strateginya sudah saya lakukan, kata Mas Ade, jangan makan nasi. Tapi teman-teman ternyata masih kena, masih jatuh di berbagai makanan-makanan yang tanpa teman-teman sadari ternyata karbohidratnya atau ternyata respon tubuhnya masih akhirnya terjadi yang namanya kehadiran si insulin tadi. Nah, kalau insulin hadir, otomatis memang di satu sisi insulin kan bagus ya teman-teman, kan membantu untuk mengambil makanan disimpan di dalam sel-sel dalam tubuh kita. Cuma problemnya adalah itu memang hanya kelebihan aja. Ketika kelebihan akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Dan kalau kita berbicara yang namanya fat burning, pembakaran lemak itu hanya akan terjadi pada saat tidak terjadi kehadiran insulin gitu secara teoretisnya gitu ya. Jadi oleh sebab itu jawaban daripada nomor 1, kenapa saya sudah stop nasi tapi tetap gemuk, jawabannya karena teman-teman harus self investigasi atau self analisa kembali, kira-kira teman-teman selama ini masih ada gak kandungan gula yang masih saya konsumsikan dari sumber yang lain. Jadi itu. Nah, termasuk yang kedua, kenal lagi di sini, saya udah nggak makan nasi tapi tetap makan buah kan gitu. Apa pertanyaannya di nomor 2? Kalau mau diet yang sehat dan enak, makan buah terus aja. Iya, kalau mau dietnya sehat dan enak, makan buah aja. Saya tidak memungkiri kebaikan daripada buah dan kandungannya. Apalagi kalau buah yang alami. Makanya buah dikenal dengan yang disebut dengan namanya natural candy atau permen alami gitu ya. Tapi sekali lagi problemnya dengan candy itu selalu ada manis. Rasa manis itu datangnya dari apa teman-teman sekalian? Datangnya dari gula yang terkandung di buah tersebut. Itu yang disebut namanya fruktosa. Memang tidak signifikan teman-teman sekalian, tapi menjadi signifikan ketika teman-teman mengkonsumsikan buah secara ekstrim. Karena kembali lagi di badan kita yang bisa memproses kelebihan gula di badan itu melalui buah itu hanya cuma liver kita yang which is sebenarnya hanya kurang lebih sekitar 100 gram aja kapasitasnya. Either setelah makan buah langsung dipakai buat aktivitas atau olahraga, tapi nggak ada kerjaan makan buah terus, otomatis dia akan menyimpan di dalam sel lemak. Paham ya teman-teman sekalian? Makanya kenapa gula dari buah, fruktosa bisa datang bukan cuma dari buah, tapi juga bisa datang dari kebanyakan makanan-makanan olahan. Makanya kenapa makanan olahan ada salah satu kandungan yang paling populer adalah yang disebut dengan namanya high fructose corn syrup. Ya, itu semua fruktosa. Kena gula pasir, fruktosanya adalah 50%, glukosnya 50% juga. Kena lagi di sana juga. Jadi makanya kenapa salah satu penyakit yang paling populer yang juga menjadi komorbiditas hari ini itu adalah yang dikenal dengan namanya fatty liver disease gitu ya. Karena problemnya itu pasti kontribusi daripada fruktosa. Nah, salah satu juga yang paling populer juga adalah ketika teman-teman terutama kaum milenial nih ya, anak-anak muda sekarang, unik waktu zaman saya dulu dari 30 anak di dalam kelas, ada satu anak misalnya yang senang mengkonsumsikan alkohol. Mungkin kelihatannya yang unik dan mungkin aneh adalah yang satu orang gitu. Tapi hari ini kebalikannya ya, hampir semua anak muda semua mengkonsumsikan alkohol. Justru yang tidak mengkonsumsikan alkohol hari ini, yang tidak merokok hari ini malah yang dijadikan yang aneh gitu ya. Tapi sesungguhnya malah mereka lah yang sebenarnya kalau secara pendekatan kesehatan mereka adalah yang lebih benar ya. Jadi teman-teman mesti paham hal tersebut. Nah, jadi oleh sebab itu sekali lagi teman-teman sekalian, hati-hati dengan buah. Terutama buah sekarang, karena buah sekarang juga konsepnya itu banyak yang rekayasa genetik dan sebagainya. Maka dalam proses terjadinya buah hari ini, maka otomatis fruktosanya itu jadi semakin tinggi. Makanya kebanyakan buah sekarang pada manis-manis semua. Tapi manis-manisnya itu manis-manis yang bukan alami. Nah, pada saat itulah makanya akhirnya lebih mudah lagi untuk men-trigger si insulin akhirnya disimpan di dalam sel lemak.
Maksudnya itu. Ya, lanjut ya, boleh. Oke, yang keempat dan kelima. Yang ketiga dulu ya. Yang ketiga apa tadi, Des? Katanya sesudah jam tertentu di malam hari. Oke, ini nomor 3 ya. Berhenti makan, bener nggak sih? Oh, katanya kalau jam udah malam berarti udah nggak boleh makan gitu ya. Nah, sekali lagi sebenarnya saya akan jawabnya begini ya. Memang itu kan kayak seolah-olah, loh kalau udah malam berarti nggak boleh makan ya. Itu kita berbicara yang namanya jadwal. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena kalau kita bilang bisa tidak, itu artinya maksudnya gini, lo tergantung jenis makanan yang kita makan apa pada saat malam hari. Kalau kita makannya sayur, makannya protein, potensi untuk disimpan di dalam sel lemaknya menjadi rendah. Tapi ketika kita konsumsinya karbohidrat yang berlebihan dan kita di malam hari tidak beraktivitas terlalu banyak, nah pada saat itu akan disimpan dalam sel lemak. Jadi seolah-olah yang salahnya adalah malam harinya. Tapi padahal yang salah adalah pemilihan makanannya. Bahkan termasuk pilihan makanan aja udah bagus, tapi tetap aja begitu dalam jumlah yang banyak. Nah, berarti yang salahnya kan jumlahnya lagi. Ya kan? Padahal sumbernya udah tepat gitu ya. Nah, jadi sekali lagi memang jawaban ini tricky teman-teman sekalian. Tapi kalau seandainya saya bilang benar, yaitu itu lebih kepada ketika teman-teman menggunakan yang namanya time restricted feeding. Atau yang dikenal dengan yang namanya, kalau dalam intermittent fasting, kan teman-teman kan bingung. Mas Ade, saya terakhir makan jam 9. Kalau besok baru makan lagi jam 9 pagi ya paling cepat ya. Iya, itu berarti 12 jam. Kalau saya makannya jam 11 pagi, Mas Ade, oh berarti 14 jam. Oh, kalau saya makannya misalnya baru jam 1 siang, oh berarti 16 jam. Oh, autophagy terjadi kapan ya Mas Ade? Oh, kalau 18 jam. Oh, berarti saya baru makannya kalau jam 3 siang. Iya. Oh, kalau gitu berarti tadi kemarin terakhir saya makan jam berapa ya? Coba saya hitung dulu kan hitung ya. Nah, time restrictive feeding adalah satu strategi yang sebenarnya gampang, yaitu adalah dengan kita membuat satu disiplin kepada diri kita untuk restricted si jendela makan kita. Jadi cara penentuannya adalah yang gampang, yang paling populer dari TRF, yaitu adalah ada yang namanya 8 AM to 4 PM. Ada yang namanya 10 AM to 6 PM. Dan ada juga yang namanya 12 AM to either 6 atau sampai 8 PM. Nah, teman-teman bisa lihat gak di sini? Desi bisa lihat gak di sini? Jadi waktu makan kita, apa yang menjadi kesamaan daripada ini, dari ini, dan juga dari ini? Ini, teman-teman bisa lihat kesamaannya ini semua, yaitu adalah semuanya dia jendela makannya ada di waktu matahari terbit. Waktu matahari tenggelam ketika udah mulai jam 6 turun, berarti dia udah mulai tidak makan. Nah, makanya akhirnya menjadi tepat gak ngomongan ini? Menjadi tepat. Boleh gak memakai ini? Boleh. Kalau 8 sampai 4 berarti makannya cuma dari jam 8 sampai jam 4, berarti tidak makannya jam berapa, Des? Dari jam 16 sampai baru makan lagi jam 8 pagi. Iya kan? Berarti berapa jam, Des, nggak makannya itu kira-kira? Kurang lebih. Kira-kira. Berarti kalau 16 sampai 20 aja jam 8 berarti udah 4 jam. Ke jam 12 malam udah 4 jam lagi, udah 8 jam lagi. Lalu tambah 8 lagi berarti 16 jam. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi ini nggak makan 16 jam. Ini nggak makan 16 jam juga. Kalau ini jam 12 makan sampai jam 6 aja, ini berarti 18 jam. Tapi kalau makannya sampai jam 8 berarti ini 16 jam. Nah, jadi kalau pertanyaannya boleh nggak saya misalnya malam saya nggak makan, boleh, nggak apa-apa. Kita pakai aja TRF ini strateginya. Paham ya teman-teman? Lalu yang keempat dan kelima, saya mau diet aja deh Mas Ade, tapi nggak usah olahraga. Atau kebalikannya, saya olahraga aja deh Mas Ade, tapi nggak usah diet. Nah, ini saya bahas ya teman-teman sekalian, berdasarkan pengalaman saya. Sekali lagi teman-teman ya, kalau kita berbicara mementingkan mana, olahraga apa diet, ya. Yuk kita bahas pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 ya teman-teman sekalian. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya, jadi jangan salah paham ya. Jadi jawaban itu bisa macam-macam teman-teman, nggak ada masalah. Ini cuma dengerin dari saya aja, dan ini juga bukan yang paling benar atau apa, tapi berdasarkan pengalaman aja. Kita lihat di sini teman-teman. Kalau teman-teman kadar lemaknya di atas 35%, sama kalau teman-teman kadar lemaknya di bawah mungkin ya 15%, mungkin nih kalau pengalaman saya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ada kecenderungan kalau kadar lemak kita tinggi, kecenderungan yang namanya, anggap aja kita bilang di sini diet ya. Di sini nih kita bilang exercise, oke? Ya. Ini berarti diet.
Ini exercise. Saya nggak berbicara jurnal, saya nggak berbicara referensi, tapi saya berbicara berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi teman-teman suka dengar nggak ada istilah yang namanya 80% diet, 20% exercise. Bisa jadi benar kalau yang terjadi adalah teman-teman overweight atau bahkan yang obesitas. Kenapa? Karena prioritas ini yang disebut namanya first thing first. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ya teman-teman sekalian ya. Orang yang kadar lemaknya udah terlalu tinggi banget berarti itu makannya pasti salah. Kalau makannya salah, jadi dia mau exercise kayak apapun, impact-nya nggak besar kalau dia nggak merubah pola makannya dia. Makanya kenapa akhirnya begitu dia rubah pola makan yang mendadak, mau dia exercise cuma seadanya aja, tapi berat badannya dia begitu turun. Makanya kenapa teman-teman sering lihat kan, tiba-tiba drastis dari 140 kg, akhirnya mendadak jadi 90 kg. Atau dari 160 kg, akhirnya menjadi, misalnya jadi 100 kg. Teman-teman bisa lihat di sini ya, terjadi penurunan yang signifikan menjadi kurang lebih, bayangin berapa nih? 50 kg. Ini kurang lebih berapa kilo? 60 kg. Benar ya di sini? Iya. Ini kan udah saking overweight-nya teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan kalau kita mau lebih teliti, kira-kira cewek 90 kilo berat gak, Des? Berat. Berat. Cowok 100 kilo berat gak? Sama berat. Berat. Ini belum ideal. Tapi signifikansi daripada si 50 dan 60 terjadi penurunan ini, kita jadikan ini sebagai sebuah prestasi, kebanggaan pada kita. Kita ceritakan ke semua orang, lihat nih saya berhasil turun 50 kilo. Iya. Tapi sesungguhnya masalahnya adalah dengan overweight yang berlebihan dan sebagainya, otomatis apapun juga kalau kita cukup dengan merubah perilaku kita yang buruk tadi, akhirnya kita jadikan perilaku yang lebih baik dari sebelumnya, pasti kita akan mendapatkan kebermanfaatan. Makanya kenapa nuansa di sini teman-teman bisa lihat. Jadi akhirnya di sini signifikansi daripada exercise menjadi tidak penting. Yang menjadi penting ini, dan teman-teman udah bikin buku duluan di sini untuk bilang bahwa nggak penting olahraga. Buktinya saya turun 50 kilo. Tapi bagi teman-teman yang beratnya 80 kilo cewek, ingin kembali lagi ke berat idealnya di 40 kilo, ya kan? Atau 50 kilo, bener kan? Betul. Dia nurunin 10 kilo aja susah banget gitu loh. Nah, sedangkan lihat tuh, wah kamu susah ya 10 kilo, saya aja berhasil 50 kilo. Cuma yang dia tidak sadari adalah ketika dari 90, dia harus balik lagi ke 45-nya. Ini yang nanti pada saat itu dia akan ditantang strategi ini. Karena dia tidak melakukan exercise dengan baik dan benar. Loh, bukankah dulu saya latihannya kan oke, Des, gitu. Saya kan latihan gitu-gitu aja, buktinya saya berhasil turun. Tapi kok nggak berhasil? Akhirnya teman-teman bilang, saya men-stop. Atau yang disebut yang namanya plateau atau stuck. Paham ya teman-teman di sini? Nah, jadi pada saat itulah ketika kadar lemaknya pelan-pelan menurun, nah pada saat itulah teman-teman akhirnya angka 20% ini akan menjadi pelan-pelan naik. Menjadi 40, menjadi 50, bahkan menjadi 60, bahkan nanti bisa menjadi tiba-tiba menjadi 80% kalau orangnya kadar lemaknya sudah di bawah 10%. Unik gak teman-teman? Jadi sekali lagi, dalam pendekatan diet itu selalu pendekatannya, makanya kenapa disebut dengan namanya precision and personalized. Makanya tidak ada yang namanya no such thing as one size fits all. Makanya kenapa teman-teman sekalian, kalau ada yang berhasil dengan cara saya 80% diet ini berhasil dengan karena it's a precision and personalized, karena pada saat itu kondisi itu memungkinkan. Tapi kembali ketika nanti dia melakukan strategi yang sama, dia nggak akan berhasil. Karena ketika dia dengan badan yang sama, dengan orang yang sama, tapi dengan komposisi tubuhnya yang sudah berbeda, dia harus melakukan strategi yang berbeda lagi. Karena pada saat kadar lemaknya dia udah semakin turun, pada saat itulah peran si exercise itu menjadi naik. Makanya kenapa kalau kita mau mengambil konsep yang sederhana, kita bilang 50-50 adalah cara yang paling bagus, karena 50-50 itu adalah cara yang gampang untuk kita mengapresiasi bahwa ternyata kita tidak bisa mengkambing hitamkan sesuatu.
Apakah mengkambing hitamkan diet sebagai keberhasilan atau kegagalan kita, atau mengkambing hitamkan exercise sebagai keberhasilan dan kegagalan kita? Nah, jawabannya adalah pada kenyataannya, kalau boleh jujur sekali lagi ya teman-teman sekalian, exercise perannya begitu besar, diet perannya juga besar. Makanya kenapa kita pay attention terhadap dua-duanya. Inilah yang akan menjawab dua pertanyaan tadi ya teman-teman sekalian ya. Jadi jangan mudah lompat ke dalam sebuah konklusi untuk beranggapan adalah bahwa lihat tuh saya aja kemarin berhasil diet, yang penting ini apa. Teman-teman tahu gak, saya kasih tahu ya pengalaman saya pribadi. Saya dan teman-teman yang kadar lemaknya di bawah 10% atau bahkan di bawah 5%. Percaya atau tidak, kita tuh tiap hari makan es krim, makan coklat, latihan sehari 2 kali. Badannya kering-kering aja, nggak kenapa-napa. Pada saat itulah kita akan bilang adalah apa? Yang penting latihan. Cukup latihan beban setiap hari, itu makanan nggak berpengaruh ke badan kita. Jawabannya benar. Tapi saya nggak bisa bilang seperti itu kepada teman-teman, karena nanti teman-teman akan mengambil itu sebagai satu contoh yang salah. Kata Mas Ade, nggak apa-apa kok orang, yang penting latihan aja keras kan gitu. Tapi kenyataannya teman-teman harus punya persyaratan memenuhi, yaitu adalah komposisi tubuhnya udah rendah duluan. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau komposisi tubuhnya nggak rendah, ya nggak bisa. Itu kalau analoginya persis kayak kecerdasan kita kan keuangan, Des. Kan kalau orang yang kaya, penghasilannya banyak, tiap bulan punya penghasilan yang steady. Segitu terus, benar ya. Wajar gak kalau misalnya hari ini dia bilang, Isa nggak ada kerjaan, dia beli jam yang mahal, dia beli sepatu yang mahal, atau bahkan ada yang beli mobil setiap bulan misalnya gitu ya, karena saking suksesnya usahanya. Ya kita nggak bisa menyamakan itu dengan kita yang mungkin kita belum punya kemampuan seperti itu. Oleh sebab itu, makanya kenapa semuanya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kurang lebih itu ya, paham ya teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Nanti mudah-mudahan kalau buku ini nanti jadi di sekitar bulan mungkin awal semester pertama tahun 2022 bisa membantu teman-teman ya untuk meningkatkan pemahamannya lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian.